Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Dekarital Jaimun dengan NIM 20.03.03.0018, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dalam buku pengantar sosiologi. Langsung saja di sini pada pembahasan pertama, yaitu apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dengan gejala non-sosial. Menurut Rockek dan Warren, sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Lalu, yang kedua, mengapa muncul sosiologi? Jadi, menurut Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah kelompok orang yang hidup bersama dalam menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Menurut Melville J. Herkovitz, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir mati. Lalu, apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Sumarjan dan Suleiman Sumardi, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Kemudian apa saja unsur-unsur kebudayaan? Unsur-unsur kebudayaan menurut Klukon dalam Universal Categories of Culture, yang pertama yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan religi. Lalu ada juga unsur normatif kebudayaan. Jadi unsur normatif kebudayaan itu yang pertama unsur penilaian, yang kedua unsur perintah, yang ketiga unsur kepercayaan. Lalu klasifikasi norma masyarakat. William Graham Sumner dalam bukunya yang berjudul Folkways mengklasifikasi norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan atau folkways. Kebiasaan atau folkways ini yaitu cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Yang kedua, tata kelakuan. Tata kelakuan ini yaitu gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Lalu yang ketiga, lembaga sosial. Sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lalu, yang berikut, etnosentrisme dan xenocentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaan. Lalu, kebudayaan sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah, berharga atau tidak berharganya. Lalu, xenocentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing. Gagasan, produk, gaya sendiri dianggap inferior. Lalu, kemudian membahas sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri atau insting. Manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Oleh karena itu, manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Jadi, apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah suatu proses seorang anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Lalu, menurut Rawls, yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peran-peranan, di mana peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Kemudian, agen-agen sosialisasi. Fuller dan Jacobs mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama, yakni keluarga, kedua teman bermain, ketiga sekolah, lalu yang keempat media massa. Kemudian macam-macam sosialisasi.
Berger dan Luckman memilah menjadi sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer yaitu sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Lalu, sosialisasi sekunder yaitu proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Lalu, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor, meliputi imitasi atau peniruan, kemudian sugesti atau pandangan individu yang diterima oleh orang lain. Identifikasi, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain. Kemudian simpati, yaitu ketertarikan seseorang pada pihak lain. Syarat interaksi sosial itu ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Lalu yang berikut, bentuk interaksi sosial. Menurut Gillen memilahnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. Lalu apa itu akomodasi? Jadi akomodasi adalah suatu proses di mana perorangan atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Lalu apa itu asimilasi? Jadi asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Kemudian yang ketiga yaitu akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Lalu, status dan peran. Salah satu perhatian para sosiologi adalah struktur sosial. Struktur sosial ini adalah pola perilaku yang berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Dalam membahas struktur sosial ada dua konsep penting di dalamnya, yaitu status dan peran. Jadi apa itu status dan peranan? Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Lalu peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Kemudian aspek dalam peran. Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Oleh karena itu, dalam mempelajari peran, sekurangnya harus melibatkan dua aspek, yaitu kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak kita harus memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan sesuai peran-peran tersebut. Kemudian, perilaku peran. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan. Contoh, dosen menjadi PK, mahasiswa menjadi PSK. Pakaian seragam, tanda pangkat, gelar, upacara keagamaan adalah alat bantu perilaku peran yang menyebabkan orang lain mengharapkan dan merasakan perilaku yang diperlukan peran tersebut dalam mendorong si aktor berperan sesuai tuntutan peran. Contohnya, polisi berseragam lebih berwibawa daripada polisi preman. Lalu yang berikut stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Kemudian yang kedua kelas sosial, yaitu subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial lainnya yang ditentukan oleh kedudukan sosial ekonominya dalam masyarakat. Yang berikut mobilitas sosial. Mobilitas sosial berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Mobilitas dapat terjadi pada kekuasaan atau privilege maupun prestise. Mobilitas vertikal mengacu pada mobilitas ke atas atau ke bawah.
Sementara mobilitas lateral yaitu mengacu pada perpindahan geografis antar lingkungan setempat, kota, dan wilayah. Dapat terjadi mobilitas sosial intergenerasi atau antargenerasi. Lalu dimensi stratifikasi sosial. Max Weber menurutnya dimensi itu terbagi menjadi dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Mengapa terjadi stratifikasi? Stratifikasi memang dibutuhkan demi kelangsungan hidup masyarakat. Stratifikasi timbul karena dalam masyarakat berkembang pembagian kerja yang memungkinkan terjadinya perbedaan kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Lalu, apa dampak stratifikasi? Perbedaan stratifikasi menyebabkan perbedaan gaya hidup, perilaku, selera, yaitu pakaian, perabotan, hiburan, makanan, minuman, bacaan, lukisan, musik, permainan, kegiatan, atau lainnya. Lalu, stratifikasi dan peluang hidup. Dalam buku kelas Status and Power, Bendix dan Lipset merangkum berbagai pemikiran tentang perbedaan perilaku kelas. Perbedaan kelas melahirkan perbedaan fertilitas, tingkatan harapan hidup bayi, waktu lahir, kemudian kestabilan keluarga, kesehatan mental, perilaku seks, dan kehidupan beragama. Kemudian kelompok sosial. Jadi menurut Robert Karl Merton, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan yang ditandai. Sering terjadi interaksi pihak-pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri sebagai anggota kelompok. Pihak-pihak yang berinteraksi didefinisikan orang lain sebagai anggota kelompok. Baik, demikian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat siang.